Selamat pagi Bupati, saya Catherine dari kelas 9B nomor absen 6. Hari ini saya akan membuat video tugas agama tentang toleransi dan intoleransi di Indonesia. Toleransi yang ada di Indonesia. Suatu tempat yang mencerminkan adanya toleransi di Indonesia adalah di Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Seumawe, Aceh. Buktinya bahwa ada 3 rumah ibadah yang berdiri berdekatan di Jalan Sukaramai, Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Seumawe, Aceh. Bangunan itu terdiri dari 2 gereja, yaitu Gereja Metodis Indonesia (GKBP) dan sebuah vihara Buddha Tirta. Ketiga bangunan ini berdampingan langsung dengan pemukiman penduduk. Di depan, belakang, kiri, dan kanan bangunan rumah ibadah seluruhnya rumah dan toko milik penduduk lokal yang beragama Muslim. Mereka mulai mendirikan rumah ibadah sudah sejak lama sekali, dan pada saat ada masalah di Aceh, tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan 3 rumah ibadah tersebut. Bangunan ini tetap berdiri kokoh bersama rumah masyarakat Muslim lainnya hingga kini. Hal yang menarik adalah mereka tidak pernah mempermasalahkan gereja yang dibangun di sebelah vihara Buddha Tirta. Mereka saling membantu satu sama yang lainnya seperti berjaga di depan bangunan dan membantu mengatur parkir di tempat ibadah. Mereka sangat nyaman hidup, menetap, berkembang, dan membangun daerah ini bersama-sama masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam. Bahkan, saat ada konflik pun mereka tetap bisa hidup berdampingan. Adapun data-data yang menunjukkan kemajemukan di daerah itu adalah 1. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Lok Seumawe, di mana 718 jiwa beragama Buddha, 10 jiwa beragama Hindu, 185 jiwa beragama Katolik, dan 203.783 jiwa penduduk beragama Islam. 2. Komentar Hamdan, salah satu tokoh Katolik di Lok Seumawe, juga mengatakan bahwa kerukunan umat beragama tak pernah tercoreng di kota ini. 3. Pimpinan pesantren, wali, dan hafiz Kota Lok Seumawe, Tengku Jamal Al-Hikmah, mengatakan masyarakat Aceh dididik sejak era abad ke-13 oleh ulama untuk bersikap toleran. Ajaran itu sudah menyatu dalam nadi masyarakat Aceh sejak puluhan tahun lalu, turun-temurun dari ulama lampau hingga saat ini dan menyebar ke masyarakat Aceh. Sungguh indah kehidupan masyarakat yang bisa hidup berdampingan satu dengan lainnya
tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras. Hal ini akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin kuat. Berikut ini adalah sumber berita yang saya ambil. Intoleransi di Indonesia. Salah satu contoh masalah intoleransi yang ada di Indonesia adalah adanya penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia di Lakak Santri, Surabaya. DPRD Surabaya pun merasa prihatin atas peristiwa tersebut. Terdapat sekelompok warga Kelurahan Lakak Santri dan beberapa ormas yang menyerahkan surat penolakan terhadap rencana pembangunan gereja GKI kepada Pemkot Surabaya. Penolakan tersebut terjadi karena gereja yang akan dibangun terlalu dekat dengan pemukiman warga. Sebenarnya, pengajuan pendirian gereja GKI di wilayah tersebut sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun ada syarat yang belum terpenuhi, yakni dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah. Akan tetapi, banyak sekali orang yang menyerahkan surat penolakan. Solusi dan pencegahan agar masalah ini tidak timbul kembali adalah 1. Pihak gereja pada saat akan mendirikan gereja di suatu daerah harus mempunyai izin yang lengkap untuk mendirikan gereja termasuk dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang. 2. Harus dilakukan pendekatan yang baik dengan warga setempat tentang tujuan berdirinya gereja di tempat tersebut. 3. Gereja harus bisa merangkul dan memberi dampak positif bagi kemajuan serta menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, seperti melakukan kegiatan pasar murah, makan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat yang memerlukan, dan lain-lain. Sikap remaja Kristen untuk menjaga toleransi antar umat beragama. 1. Bersikap saling menghargai dan menghormati pemeluk agama lainnya. 2. Berusaha menjalin hubungan yang lebih erat dengan cara melakukan kegiatan sosial bersama, bergotong royong untuk membersihkan maupun membangun lingkungan kita. 3. Membantu kegiatan agama lain bila sedang merayakan kegiatan keagamaannya, seperti misalnya membantu menyediakan tempat parkir bagi umat Islam yang sedang merayakan sholat Id bila gereja kita berdekatan dengan masjid. 4. Memberikan edukasi pada masyarakat dengan cara menyebarkan konten-konten di medsos tentang pentingnya toleransi antar umat beragama di Indonesia, sehingga semangat toleransi di masyarakat Indonesia semakin meningkat. 5. Selalu mendoakan agar persatuan dan kesatuan Indonesia semakin kuat dengan adanya toleransi yang tinggi di masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah sumber berita yang saya ambil. Berikut ini adalah sumber yang saya gunakan untuk membuat video tugas agama tentang
toleransi dan intoleransi di Indonesia. Berikut ini adalah sumber yang saya gunakan untuk membuat video tugas agama tentang toleransi dan intoleransi di Indonesia. Demikian adalah tugas video agama tentang toleransi dan intoleransi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Berikut ini adalah kredit video yang saya gunakan untuk membuat tugas video agama tentang toleransi dan intoleransi yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah kredit video yang saya gunakan untuk membuat tugas video agama tentang toleransi dan intoleransi di Indonesia. Berikut ini adalah kredit video yang saya gunakan untuk membuat tugas video agama tentang toleransi dan intoleransi di Indonesia.